Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Ridwan Syah Miko Perdana absen 23 dan Rian Aldi Satria absen 26 dari kelas 12 MIPA 4 ingin mempresentasikan soal matematika, aturan penjumlahan dan perkalian. Kita lanjut saja ke soalnya, yaitu soal yang pertama. Akan saya bacakan. Seorang pengrajin kayu dapat menghasilkan dua jenis produk kerajinan kayu berbeda setiap harinya. Pak Budi ingin membeli salah satu jenis produk dari pengrajin tersebut. Ketika hari Senin, pengrajin tersebut telah memiliki 20 jenis produk kerajinan yang siap dijual. Jika Pak Budi datang pada hari Jumat, berapa banyak pilihan jenis produk kerajinan yang mungkin dapat dipilih Pak Budi? Jawab. Yaitu ketika hari Senin, pengrajin tersebut telah memiliki 20 jenis. Kita lihat di sini telah memiliki 20 jenis. Kita tulis Senin ada 20 jenis. Nah, seorang pengrajin kayu dapat menghasilkan dua jenis produk kerajinan kayu setiap harinya. Dan Pak Budi akan datang pada hari Jumat. Kita tulis Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Dan setiap harinya nambah 2. Selasa tambah 2 kerajinan kayu, Rabu tambah 2 kerajinan kayu, Kamis tambah 2, dan Jumat juga tambah 2. Maka kita tambahkan saja 20 tambah 2 tambah 2 tambah 2 dan tambah 2 sama dengan 28. Nah, maka jenis produk kerajinan yang mungkin dapat dipilih Pak Budi adalah 28. Kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal kedua. Akan saya bacakan. Seorang karyawan difasilitasi oleh perusahaan untuk melakukan perjalanan bisnis menggunakan kereta api Taksaka Pagi, jurusan Yogyakarta, Jakarta. Terdapat 3 gerbong yang masing-masing menyediakan kursi kosong, yakni gerbong 3, gerbong 4, dan gerbong 6. Setiap gerbong terdapat 50 kursi penumpang. Jika terdapat 45 kursi di gerbong 3, 37 kursi di gerbong 4, dan 48 kursi di gerbong 6 yang telah dipesan penumpang lain, berapa banyak pilihan kursi kosong yang mungkin dapat dipilih karyawan tersebut? Ini masih aturan penjumlahan ya. Jadi di gerbong 3 terdapat 45 kursi yang sudah dipesan penumpang lain. Dan di gerbong 4 terdapat 37 kursi yang sudah dipesan penumpang lain. Gerbong 6 terdapat 48 kursi yang telah dipesan penumpang lain. Jadi kita kurangi saja dari setiap kursi yang ada di gerbong, jumlah kursi yang ada di gerbong, yaitu 50 kursi penumpang. Kita kurangi 50 kurangi 45 sama dengan 5. 50 kurangi 37 sama dengan 13. 50 kurangi 48 sama dengan 2. Nah, hasil dari pengurangan tersebut kita tambahkan saja 5 tambah 13 tambah 2 sama dengan 20. Nah, jadi pilihan kursi kosong yang mungkin dapat dipilih karyawan adalah 20 kursi totalnya yang masih kosong, dan karyawan bisa memilih kursi
bisa memilih di antara 20 kursi tersebut. Kita lanjut presentasi soal ketiga. Oke, soal ketiga. Wulan akan meminjam buku matematika, fisika, kimia, dan biologi. Masing-masing satu buku di perpustakaan. Dalam satu baris rak buku terdapat 50 buku yang terdiri dari 12 buku matematika, 8 buku fisika, 21 buku kimia, dan sisanya buku biologi. Dapatkah kamu menentukan berapa banyak pilihan keempat buku yang mungkin dipilih Wulan? Nah, di sini sudah menggunakan aturan perkalian. Kita kerjakan. Jawab. Dalam satu rak buku terdapat 50 buku. Oke. 50 buku. Yaitu terdiri dari 12 buku matematika, 8 buku fisika, 21 buku kimia, dan sisanya buku biologi. Maka jumlah buku biologi kita kurangi saja dari jumlah buku matematika, jumlah buku fisika, dan jumlah buku kimia. 50 kurangi 12 kurangi 8 kurangi 21 dengan 9 buku. Jadi jumlah buku biologinya 9 buku. Matematika, fisika, kimia, biologi. Kita tulis. Matematika ada 12, fisika ada 8, kimia ada 21, biologi ada 9. Nah, ini dia menggunakan kaidah perkalian. Kita kali saja. 12 kali 8 kali 21 kali 9. Nah, totalnya yaitu 18.144 kejadian. Jadi begitu banyak pilihan buku yang mungkin dipilih Wulan adalah 18.144 kejadian. Nah, jadi ini menggunakan aturan perkalian, yang mana Wulan dapat memilih buku yang sangat banyak dari 4 buku tersebut, yaitu matematika, fisika, kimia, biologi. Kita lanjut dari presentasi ini dari soal 3 ke soal keempat. Oke. Ini dia soal terakhir, soal keempat. Dari angka 2, 3, 5, 6, 8, 9 akan disusun bilangan yang terdiri atas 3 angka berlainan. Perlu diingat, di sini ada 3 angka berlainan. Banyak bilangan lebih besar dari 500 yang bisa dibuat adalah, jawab, 3 angka berlainan dan lebih besar dari 500. Nah, ini dia syaratnya. Ini merupakan syarat untuk mengerjakan soal ini atau soal nomor 4 ini. 3 angka berlainan. Berarti kita tulis saja. Maksud saya kita gambar kotak 3. Cara mengerjakannya, kita gambar dulu kotak 3. Ada 3 kotak. Yang pertama yaitu kotak ratusan, yang kedua kotak puluhan, yang ketiga kotak satuan. Nah, di sini ada kata-kata lebih besar dari 500. Oke. Kita ke sini dulu, ke ratusan. Jika lebih dari 500, maka yang bisa memenuhi syarat yaitu angka 5, 6, 8, 9. Kenapa 2 dan 3 tidak bisa? Karena nanti hasilnya ratusannya kurang dari 500. Jadi kita jumlahkan saja angkanya tadi berapa?
Maksud saya ada berapa unsur? Ada 1, 2, 3, 4. Nah, ada 4 angka. Berarti kita tulis 4. Dan yang kedua yaitu kolom kedua. Kolom kedua yaitu puluhan. Puluhan kemungkinan bisa semuanya. Tetapi ada salah satu angka yang sudah dimasukkan di ratusan. Soalnya syaratnya berlainan. Perlu ingat, berlainan. Jika kita ambil di ratusan angka 5, contoh, kita ambil angka 5, maka di kolom kedua atau kolom puluhan tidak boleh ada angka 5 karena tidak boleh sama atau harus berlainan angkanya. Jadi yang kemungkinan yaitu 2, 3, 6, 8, dan 9. 2, 3, 6, 8, 9. Totalnya angkanya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 angka. Oke, yang terakhir yaitu di kolom satuan. Di kolom satuan kita tidak boleh ambil 5. Oke, tadi sudah diambil oleh kolom di ratusan. Contoh. Nah, di kolom puluhan atau kolom kedua kita ambil misal contoh 2. Kita ambil misal contoh 2. Jadi di kolom satuan atau kolom ketiga tidak boleh ada angka 5 dan 2. Kenapa? Balik tadi ke syarat, yaitu 3 angka berlainan. Nah, jadi yang tersisa cuma 3, 6, 8, 9. Total bilangannya ada 1, 2, 3, 4. Kita tulis 4. Lalu tinggal dikalikan saja. Jadi begitu. Terima kasih atas perhatiannya. Dari kelompok kami mengucapkan terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.